Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Dea Putriantama dari kelas 12 IPS 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang pelaksanaan Orde Baru sampai runtuhnya Orde Baru. Pengertian Orde Baru. Apa sih Orde Baru itu? Orde Baru adalah sebutan bagi masa pemerintahan Presiden Soeharto di Indonesia. Orde Baru menggantikan Orde Lama yang merujuk kepada era pemerintahan Soekarno. Lahirnya Orde Baru diawali dengan dikeluarkannya Surat Perintah 11 Maret 1966. Orde Baru berlangsung dari tahun 1966 hingga 1998. Dengan kata lain, Orde Baru mempunyai suatu sikap dan tekad untuk mengabdi pada kepentingan rakyat dan nasional dengan dilandasi oleh semangat dan jiwa Pancasila serta Undang-Undang Dasar 1945. Sejarah Orde Baru. Orde Baru dapat terjadi karena dilatar belakangi oleh peristiwa terjadinya kudeta yang dilakukan oleh Partai Komunis Indonesia atau disebut dengan PKI terhadap kebijakan yang dibuat oleh pemerintah pada waktu itu. Bahkan pada tanggal 30 September 1965, beberapa jenderal TNI diculik, disiksa, dan dibunuh oleh para pemberontak PKI dan sempat mengakibatkan kekacauan di Indonesia. Hal tersebut tentunya berpengaruh pada kekuasaan Presiden Soekarno yang semakin melemah dan membuat masyarakat mulai kehilangan kepercayaan terhadap Presiden Soekarno. Selain terjadi kerusuhan, masyarakat juga kerap melakukan demo di berbagai tempat. Pada saat itu, demonstran meminta beberapa tuntutan kepada pemerintah. Tuntutan masyarakat tersebut diantaranya yakni 1. Membubarkan PKI dan organisasi-organisasinya. 2. Bersihkan kabinet Dwi Kora dari unsur-unsur PKI. 3. Turunkan harga sembako. Karena demonstrasi tersebut, maka Presiden Soekarno menindaklanjuti dengan melakukan reshuffle kabinet Dwi Kora. Tetapi upaya tersebut dianggap mengecewakan karena masih ada unsur komunis dalam kabinet baru. Karena terus didesak, akhirnya Presiden Soekarno memutuskan untuk mengundurkan diri sebagai presiden. Tepat tanggal 11 Maret 1966, Soekarno menandatangani Super Semar yang isinya Soekarno menyerahkan mandatnya kepada Soeharto sebagai Presiden Republik Indonesia. Jadi, Soekarno itu menandatangani Super Semar atau dalam kata panjangnya Surat Perintah 11 Maret. Landasan Orde Baru itu apa saja sih? Landasan ideal, yaitu Pancasila, landasan konstitusional, Undang-Undang 1945, landasan operasional TAP MPRS MPR. Kebijakan Orde Baru. Kebijakan ekonomi. Kebijakan ekonomi pemerintah Soeharto adalah merencanakan program dan rencana pembangunan 5 tahun, dan pada tahun 1984 Indonesia berhasil menjadi negara dengan swasembada besar. Selain itu, menciptakan program trilogi pembangunan dengan tujuannya adalah agar ekonomi masyarakat merata di seluruh Indonesia. Kebijakan politik. Pemerintahan Orde Baru melakukan pembubaran Partai Komunis Indonesia dan organisasi-organisasi pendukungnya. Pemerintah menyederhanakan partai politik menjadi hanya 3 partai politik saja, yaitu Partai Golongan Karya, Partai Demokrasi Indonesia, Partai Persatuan Pembangunan. Selain itu, pemerintah mewajibkan pendidikan penataan P4, pedoman, penghayatan, dan pengamalan Pancasila di seluruh lapisan masyarakat. Kebijakan lainnya adalah masuknya Irian Barat dan Timur ke wilayah Indonesia dan menggagas berdirinya ASEAN dan beberapa kebijakan politik luar negeri, seperti memperbaiki hubungan dengan negara Malaysia, serta masuk Indonesia kembali menjadi anggota PBB. Ketiga, kebijakan sosial. Sedangkan pemerintah melakukan perencanaan seperti perencanaan program keluarga berencana, program transmigrasi, gerakan wajib belajar, dan gerakan orang tua asuh. Kelebihan dan kekurangan masa Orde Baru. Kelebihan 1. Tahun 1996, gross domestic product per kapita Indonesia meningkat dari 70 US menjadi 100 US. 2. Berhasil merencanakan program keluarga berencana, program wajib belajar, dan gerakan nasional orang tua asuh.
3. Meningkatnya jumlah masyarakat yang bisa membaca dan menulis. 4. Tingkat pengangguran mengalami penurunan. 5. Kebutuhan rakyat akan pangan, sandang, dan papan sudah cukup terpenuhi. 6. Stabilitas dan keamanan negara Indonesia meningkat. 7. Mewujudkan rencana pembangunan 5 tahun. 8. Bekerja sama dengan negara asing di bidang ekonomi dan menerima pinjaman dana dari luar negeri. Kekurangan masa Orde Baru. 1. Terjadi korupsi besar-besaran di semua lapisan masyarakat. 2. Pembangunan hanya terpusat di ibu kota sehingga terjadi kesenjangan yang cukup besar antara masyarakat kota dengan desa. 3. Kekuasaan yang berkelanjutan tanpa adanya tanda-tanda akan mundur. Masyarakat di berbagai daerah, misalnya Papua dan Aceh, merasa tidak puas dengan pemerintahan karena tidak tersentuh pembangunan. 4. Bertambahnya kesenjangan sosial. 5. Pelanggaran HAM kepada masyarakat non-pribumi. 6. Kritik dibungkam dan oposisi diharamkan. 7. Kebebasan pers sangat terbatas diwarnai oleh banyak koran dan majalah yang dibredel. Runtuhnya masa Orde Baru. Pemerintahan Orde Baru di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto berjalan cukup lama. Secara umum negara tampak tenang, damai. Perekonomian juga cukup berkembang walau belum optimal. Namun terjadi krisis moneter tahun 1997 sampai 1998 menjadi awal runtuhnya pemerintahan Orde Baru. Diawali dari ketidakstabilan ekonomi Asia yang kemudian berdampak pada perekonomian Indonesia. Nilai tukar rupiah mulai melambung naik dan diikuti oleh inflasi serta harga bahan kebutuhan pokok yang ikut naik. Keadaan tersebut membuat masyarakat menjadi tidak puas dengan kinerja pemerintah. Terjadi berbagai kerusuhan khususnya di ibu kota Jakarta. Kerusuhan tersebut kemudian memicu mundurnya Presiden Soeharto dari kursi kepemimpinan Orde Baru. Setelah Soeharto turun, maka pemerintahan Orde Baru sudah berakhir dan berganti dengan era reformasi. Runtuhnya pemerintahan Orde Baru membuka lembaran baru bagi Republik Indonesia untuk menata kembali sistem pemerintahan yang lebih demokratis. Sekian penyampaian materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.